Ilmu nahwu itu Imam Ali bin Abi Thalib yang menyusun pertama kali secara ilmu. Kalau prakteknya tentu Nabi, tapi dijadikan satu ilmu dengan kaedah-kaedahnya itu orang pertama adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Setelah bahasa Arab dipelajari, bahasa-bahasa lainnya boleh juga, dianjurkan. Ada ucapan para ulama, man ta'allama loghata qaumin amina min makrihim. Orang yang belajar bahasa asing satu kaum, maka dia akan aman dari tipuan mereka. Tahu kan kita, oh ini artinya ini. Naik pesawat, seat, oh tempat duduk. Tahu tempat duduk. Seat belt, ya. Pengaman. Door, pintu. Window, jendela, tahu. Nafizatun, babun, nah, bahasa Arabnya enak. Nah ini bahasa Arab itu fungsinya juga di saat kita haji atau umroh. Kalau di Madinah mereka orang Arab bisa bahasa Indonesia banyak. Tapi kalau nyasar misalnya, nah, kita bisa dialog dengan mereka. Tanya pasar kemana? Aina suk. Kalau nggak bisa, pasar, pakai bahasa isyarat. Menginap di hotel. Ini kejadian waktu saya umroh. Bawa kunci, kuncinya itu ada hitungan 100 sekian, 124 atau 125. Dia balik ke hotel, sudah dititipkan kunci ke petugasnya. Datang ke hotel, meminta kunci, nah repot. Kam, kata petugasnya, nomor berapa? Kam rokok 125. Fahim, mafim. Nah, repot. Lantai berapa? Tanya lantai. Ay tabakat au darajat. Ay darajat. Lantai berapa? Di lantai 4. Diingat-ingat tuh sudah pakai 4 rakaat, 4 rakaat. Nah, 4 kan? Oh, paham. Gak bisa bahasa Arab. Sudah, yang penting paham sudah. 4 rakaat. Lantai 4, ya. Jadi hafalan niat sholat itu membantu juga. Ada orang bertanya, ini jalan mau ke pasar kemana? Ini orang Arab yang bertanya. Kejadian juga. Ya, saya perlu sebut namanya. Ada orangnya di sini. Di Jakarta dulu. Datang orang Arab, tanya, ini ke Majelis Kuitang kemana? Oh, jalannya kanan, belok kiri. Nah, dia yamin, nah, kanan tahu. Nah, summa shimal, kiri. Ya. Lurus dia bingung. Lurus apa ya? Habis kanan. Iya, ingat surat Fatihah. Siratal mustaqim. Itu orang Arab. Dia heran luar biasa. Itu bahasanya, waduh, menakutkan ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Langsung dijawab amin. Jadi luar biasa ini bahasa Arab. Makanya anak-anak yang punya anak itu suruh belajar bahasa Arab. Ke pesantren kemana? Ya, penting itu bahasa Arab. Nah, orang pertama yang menyusun bahasa Arab tadi saya sebutkan Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi bisa bayangkan orang Arab juga kalau tidak memahami nahwu shorof dikhawatirkan salah di dalam mengucapkan bahasa Arab itu sendiri. Muridnya Imam Ali ini diceritakan dalam kitab ini. Kitabnya Tabaqatun Nuhat, nama kitabnya. Tabaqatun Nuhat wal Lughawiyin, nama kitabnya. Karya Taqiyuddin Al-Asadi. Dalam kitab tersebut juga disebutkan, dalam kitab Suyuti juga disebutkan Tarikhul Khulafa, juga dalam kitab Mukhtasar Jiddah. Jadi muridnya Imam Ali kan pindahkan ibu kota. Ibu kota waktu di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, ibu kotanya di mana? Di Madinah. Madinatul Munawwarah. Di masa Imam Ali bin Abi Thalib, beliau pindahkan ibu kota
bukan di Madinatul Munawwarah, tapi pindah ke Irak, tepatnya di kota namanya Kufah. Nah, Iran itu bukan Arab. Aslinya Iran itu bukan Arab, beda. Persia. Bahasanya bukan bahasa Arab, bahasa Persia. Makanya Imam Ghazali punya kitab Ayyuhal Walad itu, aslinya itu bukan bahasa Arab, bahasa Persia. Cuma diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sama seperti kitab Tazkiratul Auliya Fariduddin Attar, juga bahasa Persia diterjemahkan ke bahasa Arab. Jadi bukan bangsa Arab. Pindahlah mereka. Imam Ali pindahkan ibu kota ke Kufah. Di sini terjadi problem, orang-orang yang tidak menguasai dengan baik bahasa Arab, dan mereka bukan orang Arab, orang Persia. Otomatis ketika mereka masuk Islam, mereka juga harus belajar bahasa Arab, karena bahasa resmi waktu itu adalah bahasa Arab. Nah, ada seorang murid Imam Ali namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, sama anak perempuannya. Di malam hari naik di atap rumah, lihat itu langit yang penuh dengan bintang yang indah. Kemudian anaknya mengatakan, ma ahsanu samai, ma ahsanu samai. Dia katakan, di langit ini mana yang lebih indah bintang-bintangnya? Kata ayahnya, bintang yang mana maksudnya? Bintang mana yang indah wahai anakku? Kata anaknya, bukan maksudnya itu wahai ayah. Saya maksudnya ta'ajub, kagum, alangkah indahnya itu langit. Oh, bacamu salah. Kalau mau menyatakan alangkah indahnya ini langit dengan bintang-bintangnya, jangan baca ma ahsanus samai, tapi ma ahsanas samaa. Nah, lihat. Kata-katanya sama, tapi harokatnya berbeda, arti jadi lain. Yang maksudnya alangkah indahnya ini langit, karena salah baca jadi pertanyaan, mana yang indah di antara bintang-bintang? Kata ayahnya salah, bukan ma'ahsanu tapi ma'ahsana. Iftahi famak, iftahi famak, famaki. Bacalah dengan mulut yang jelas, terbuka, biar jelas itu kata-kata. Harokatnya berbeda, artinya lain. Wah, ini problem. Bagaimana nanti Al-Quran kalau baca salah? Ini cerita sejarah awal mula ilmu nahu. Jadi kenapa susah? Yang mengarangnya pintu ilmu. Datang besok harinya bertemu Imam Ali bin Abi Thalib, melaporkan, wahai Imam Ali, ada problem. Semalam putri saya salah berbicara. Maksudnya alangkah indahnya bintang-bintang di langit, tapi karena salah di dalam mengucapkan, sehingga berubah menjadi pertanyaan, mana yang paling indah di antara bintang-bintang di langit ini? Imam Ali berpikir panjang. Oh iya, benar juga. Ini Islam kan bukan hanya di Arab nanti, dia akan tersebar luas. Kemudian Imam Ali katakan, sami'tu bi baladikum lahna. Saya sering dengar di tempat kalian, maksudnya di Persia, banyak orang salah mengucapkan bahasa Arab. Fa aradtu an adha'a kitaban fi usulil arabiyah. Maka saya ingin membuat satu kitab yang membahas tentang prinsip-prinsip dasar bahasa Arab. Maka Abul Aswad Ad-Du'ali, beliau mengiyakan. Imam Ali memerintahkan, nanti kau kembali lagi. Abu Aswad mengatakan, fa'ataituhu ba'da ayamin fa'alqa ilayya sahifatan fiha al-kalamu kulluhu ismun wa fi'lun wa harfun. Beberapa hari kemudian saya datang kembali ke tempatnya Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali memberikan kepada saya satu lembar sahifah, suhuf dari kata sahifah. Itu satu lembar tapi besar. Kemudian di dalamnya sudah ada tulisan.
Al-kalamu kulluhu ismun wa fi'lun wa harfun. Kalam semuanya itu adalah ismun, fi'il, harf. Fa ammal ismu ma anba'a ani musamma. Yang namanya isim mengabarkan segala sesuatu yang memiliki nama, kata benda. Wa fi'lu ma anba'a ani harakati musamma. Adapun fi'il adalah menjelaskan tentang gerakan orang yang memiliki nama atau sesuatu yang memiliki nama, kata kerja. Wal harfu ma anba'ani ma'anin laisa bi ismin wala fi'lin. Harf adalah mengabarkan tentang satu makna yang bukan isim, bukan fi'il, bukan kata benda, bukan kata kerja. Kemudian ditambah, kata Imam Ali, tambah tuh yang salah kemarin tuh. Bab namanya bab ta'ajjub. Unhu nahwa. Berikan contoh di setiap persoalan di dalam kitab tersebut. Nah, kata unhu nahwa itulah dijadikan nama ilmu nahu. Kemudian keluarlah Abu Aswad Ad-Du'ali, sudah dapat itu lembaran. Lewat di satu tempat ada orang baca Al-Quran salah. Annallaha bari'un minal musyrikin wa rasulih. Itu salah itu. Yang tahu dia punya nahu sorof bisa tahu salah, yang tidak tahu ya benar-benar saja. Annallah, ini salahnya fatal, ini salahnya fatal. Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih, harusnya wa rasulah. Ketika diterjemahkan kita bisa tahu kesalahannya fatal. Dia bacanya apa? Wa rasulih, salah, fatal. Artinya adalah sesungguhnya Allah Ta'ala berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasulnya. Masya Allah, Allah berlepas diri dari Rasulullah. Karena kenapa begitu? Karena bacanya wa rasulih, atof kepada musyrikin, ikut kepada musyrik. Jadi seakan-akan Allah murka kepada orang musyrik dan juga kepada Rasulullah. Yang benarnya seperti apa? Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulah. Nah, itu yang benar. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang musyrik. Tapi karena bacanya salah, akhirnya orang musyrik dan Rasulnya Allah berlepas diri dari mereka. Maka dia kembali kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Wah, ada masalah atof, kata penghubung, huruf waw. Imam Ali kalau itu tambahkan bab atof dan bab naat sifat. Unhu nahwa, berikan contoh juga. Maka dijadikan ilmunya beserta sesuai dengan nama yang disampaikan oleh Imam Ali. Unhu nahwa, berikan contoh. Ilmu nahu, ilmu tentang percontohan kalau secara tekstual. Ini sejarah.